Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza ba'talahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Ada dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita saat ini mendapatkan dua macam nikmat itu, yaitu nikmat sehat, karena kita memang sekarang sedang sehat, dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah pula Allah menolong kita agar kita bisa mensyukuri nikmat itu, yaitu apa? Kedua macam nikmat itu kita pergunakan untuk hadir ke majelis taklim ini. Itu luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah atas pertolongan Allah kita bisa hadir secara istiqomah ke majelis taklim ini. Semoga Allah terus menolong kita agar istiqomah ngaji dan ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan apa yang pernah kita bahas beberapa pekan yang lalu, yaitu apa? Agar rezeki kita itu tidak kendor, ya. Agar rezeki kita itu tidak kendor. Waktu itu saya baca Quran surat 89 ayat 16. Tadi saya baca pada pembuka ini. Sekarang saya baca artinya. Adapun apabila Allah memberi kepadanya cobaan, yaitu Allah kurangkan rezekinya, maka manusia itu berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, itu kalimat contoh, salah satu kalimat yang yang diucapkan oleh manusia kalau dia itu rezekinya sedang seret, sedang sulit, maka ada beberapa manusia yang bilang Tuhanku telah menghinakanku. Ada yang bilang Tuhanku tidak menyayangiku. Ada yang kecewa. Ada malah yang berburuk sangka kepada Allah. Ada yang berburuk sangka kepada Allah. Padahal itu semua dilarang, itu semua dilarang. Jadi atas kata-kata manusia ini yang diabadikan Allah di Quran surat 89 ayat 16, beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan juga bahwa Allah membantah, ya. Allah membantah, bukan Allah menghinamu, ya. Bukan Allah sedang menghinamu, bukan Allah tidak sayang kepadamu, tapi kamu sendirilah yang berbuat seperti itu. Seolah-olah Allah bilang seperti itu. Waktu itu sudah disampaikan kenapa kok rezeki manusia itu bisa kendor. Satu, saya ulang ya sedikit, karena tidak memuliakan anak yatim. Perhatikannya nanti di Quran surat 89 ayat 17, lanjutan dari pembuka tadi itu. Terus yang kedua alasannya, mereka itu yang rezekinya tidak lancar itu, yang berezekinya kendor itu, karena apa? Karena mereka tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak mengajak, tidak menasihati orang lain agar agar memberi makan orang miskin. Itu ada di Quran surat 89 ayat 18. Berarti lanjutannya.
Baik, sekarang kita lanjutkan penyebab ketiga rezeki kurang lancar itu di Quran surat 89 ayat 19. Lanjutannya lagi. Ini juz amma, ini juz ke-30 ya. Wa ta'kulunat turasa aklal lamma. Dan kamu memakan harta pusaka, harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Nah, ini bahaya sekali ya kalau harta warisan itu dicampur baurkan. Harta pusaka, harta warisan, ini bahaya sekali. Itu bisa menyebabkan apa? Rezeki yang kendor. Maka kalau ada harta warisan tidak boleh apa? Tidak boleh dicampur baurkan dengan harta kita sendiri. Tidak boleh dicampur baurkan dengan apa? Antara haknya yang perempuan, anak-anak dengan yang laki-laki dicampur baur terus apa? Dijadikan satu, dibagi rata, itu tidak boleh ya. Harus apa? Harus dibagi sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam, sesuai yang disyariatkan dalam Islam. Saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian. Itu harus dilakukan ya. Sebab kalau tidak, ada melesetnya sedikit, ada ketidakjujuran, akibatnya apa? Yang dimakan oleh salah satunya itu merupakan harta tidak halal. Haknya orang lain yang dimakan. Bahaya itu. Makanya itu bisa menyebabkan apa? Rezeki itu kendor. Jadi warisan harus dibagi sesuai dengan apa? Dengan yang disyariatkan oleh Islam. Ayat ini turun untuk menghilangkan tradisi yang terjadi di negeri Arab bahwa jika ada seorang suami meninggal, maka seluruh hartanya dikuasai oleh saudara-saudaranya, bukan dikuasai oleh anak-anaknya, tapi diambil oleh saudara-saudaranya. Jadi kalau ada seorang suami meninggal, oleh saudaranya yang meninggal itu diambil semua. Bahkan istri yang meninggal itu sama anak-anak perempuannya itu dipusakai ya, terserah saudara yang meninggal itu yang untuk diapakan, mau dijadikan budak, mau dijadikan istri atau terserah apa saudara yang meninggal. Jadi nggak teratur waktu itu. Maka untuk mengatur itu Islam, Allah menurunkan Quran surat 89 ayat 19. Jadi ingat-ingat bahwa kalau warisan itu tidak dibagi dengan sebagaimana mestinya, maka menyebabkan rezeki yang kendor. Diulang-ulang nanti di Quran surat 89 ayat 19. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, penyebab keempat rezeki kurang lancar itu di Quran surat 89 ayat 19 juga, lanjutannya lagi berarti. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ternyata apa? Kita itu tidak boleh berlebihan mencintai harta. Secukupnya saja ya, secukupnya ya. Harta itu jangan diletakkan di hati kita, tapi kita letakkan di tangan kita. Kalau masjid itu butuh apa? Butuh dana untuk pembangunan, ya kita nyumbang ya. Jangan medit ya. Kalau harta itu ada di hati kita akan medit ya. Kita akan medit. Waktunya kurban ya kita kurban ya. Kita kurban. Waktunya zakat mal, kita zakat mal. Tapi kalau kita cinta kepada harta, maka kita akan medit. Tidak mungkin kita akan berkorban, tidak mungkin kita berinfak, tidak mungkin kita berzakat mal dan lain sebagainya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau berdoa, ya Allah, semoga engkau meletakkan harta benda di genggaman saya, bukan di hati saya. Nah, kalau di hati kayak tadi itu, kalau harta diletakkan di hati, kita akan apa? Menimbulkan kecintaan yang berlebihan kepada harta itu. Di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama RI, jika seseorang mencintai harta itu berlebihan, maka motivasi hidupnya semata-mata untuk mengumpulkan harta. Jadi enggak ada motivasi untuk beribadah, motivasi untuk berinfak,
motivasi untuk berjihad itu nggak akan ada. Dia hidupnya itu, otaknya itu dipenuhi dengan apa? Harta, harta, dan harta. Terus menerus seperti itu. Karena dia cinta pada harta. Tidak peduli halal dan haram akhirnya. Dia pasti apa? Bekerjanya itu haram pun dia ambil, ya toh, dia ambil. Padahal kalau apa? Kalau kita mendapatkan harta yang haram itu, maka apa? Haram baginya apa? Bau api neraka, ya. Maksud saya bau api surga. Jadi kalau kita mengambil dari harta yang haram, haram baginya bau surga, ya. Bau surga itu haram. Tidak mungkin orang itu masuk surga, itu maksudnya seperti itu. Lalu dia akan menjadi kikir dan tidak peduli kepada sesama, tidak peduli kepada sesama. Dan kalau kita lebih mencintai harta berlebihan itu, menurut Nabi di sebuah hadis, orang itu akan menjadi buih, seperti buih di tautan, ya. Diombang-ambingkan terus, ya. Diombang-ambingkan terus. Dia tidak akan punya sikap, tidak punya apa-apa, tidak punya perjuangannya untuk Islam, tidak akan ada, ya. Tidak akan ada. Dan perilaku-perilaku seperti itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Untuk menyikapi harta ini ada sebuah ayat penting dari Allah di Quran surat 57 ayat 23. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likaila tu'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Mohon maaf ya, ada sedikit batuk. Soalnya terlalu semangat, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka sangat terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mencari rezeki, kita bisnis ternyata luput, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka menurut Allah kamu jangan berduka sangat. Kamu jangan berduka sangat. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Itu menunjukkan apa? Kita itu disuruh di tengah-tengah, ya. Kalau luput, jangan terlalu berduka. Kalau kena, dapat, jangan terlalu bahagia. Jadi yang sedang-sedang saja. Kalau luput, bersabar. Kalau kena, bersyukur. Itu adalah orang Islam. Itu orang Islam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya ulang lagi bahwa penyebab berkurangnya rezeki, penyebab kendornya rezeki adalah satu, tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Yang keempat, memakan harta warisan dengan mencampur baurkan dengan yang bukan haknya. Kalau yang jadi haknya boleh, ya. Yang tidak boleh itu dicampur baurkan. Menyebabkan apa? Rezekinya kendor. Yang keempat, mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Rakus kepada harta. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada yang manfaatnya bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkan ayat-ayat ini sehingga rezeki kita tidak kendor. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.